Puji Tuhan. Shalom saudara. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, di tengah apapun yang sedang terjadi ini saudara, saya percaya Tuhan terlalu kuat, terlalu mampu untuk membuat kita bukan hanya hidup, tapi tetap bertumbuh dan berbuah, berkarya dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, kemarin di dalam salah satu pertemuan saudara dengan semua pelayan-pelayan Tuhan dari Indonesia, lalu Gembala Pembina Pak Niko menyampaikan tentang beliau berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang menyatakan demikian. Bisa-bisa katanya pandemi ini sampai Yesus datang. Ya kan? Ada lagi penelitian yang bilang bisa jadi ini sampai tahun 2025. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, di tengah situasi apapun itu, kalau kita goyah, lalu jadi lemah, lalu kemudian jadi down, jadi kecewa, lalu jadi jatuh, Tuhan tidak menolak kita. Itu hanya tanda apa sesungguhnya yang ada di dalam kita. Sebab itu saudara, mari buka hati kita. Di dalam Mazmur 22, Daud di dalam kesesakannya, di dalam kegundahannya, di dalam dirinya ada kekuatan. Sehingga kekuatan kebenaran itu berbicara, dan bagi kita semuanya juga saudara, Mazmur 22 ayat yang ke-10. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Saudara, ini satu pernyataan yang begitu dalam di dalam pengenalan akan kehidupan. Saudara, dia melihat betapa Tuhan itu nyata mengeluarkan dia dari kandungan. Saya seumur-umur saudara baru kali ini di rumah saya itu ada yang pelihara hewan, kucing. Nah, anak-anak saya dapat kucing di pinggir jalan, dibawa saudara. Lalu kucing ini satu malam saudara dia diam-diam, tapi juga agak kayak nyanyi-nyanyi, ada apa ini? Paginya rupanya dia sudah melahirkan saudara. 2, enggak ada perawat, enggak ada dokter, enggak ada vitamin, enggak ada apa-apa. Dia melahirkan sendiri. Mazmur 139 bilang, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Kucing ini saudara bisa melahirkan, Tuhan ciptakan dia dengan kehebatan untuk bisa melahirkan. Bayangkan saudara, kita yang jauh lebih berharga daripada kucing itu, kita diciptakan jauh lebih dahsyat daripada hewan-hewan itu. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, ibu-ibu tahu kalau mau melahirkan itu saudara, itu seperti rasa mau, ibu-ibu waktu melahirkan seperti rasa mau, seperti mau mati. Tapi luar biasa saudara, enggak mati, tetap hidup dan melahirkan, dan tahun depan ulangi lagi. Ya kan? Itu siapa yang buat? Memang kalau kekuatan diri sendiri enggak tahan, enggak bisa saudara. Bisa rasanya udah mau mati. Nah, sering kasih Tuhan Yesus di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5, kita melihat satu kebenaran tentang kehidupan di dalam Kristus ini saudara. Firman Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Saudara lihat dalam kemahatauannya Tuhan, Dia sebelum ada di dalam kandungan itu manusia, Dia sudah kenal. Ya kan saudara? Sebelum bahkan pada saat di dalam kandungan sebelum lahir sudah dikenal oleh Tuhan. Dan saudara, ketika kita ini mau memberi diri kita percaya kepada Yesus, dan saudara kita menerima Yesus, lalu kita memberi diri kita dilahirkan dari Allah. Ingat saudara, menjadi pengikut Kristus seperti nyanyian tadi, itu bukan sekedar bicara aku beragama Kristen, aku sudah ke gereja, aku sudah berdoa, no. Tetapi saudara, menjadi pengikut Kristus artinya memberi diri dilahirkan dari Allah. Haleluya. Dan apa yang terjadi saudara? Kita ini di dalam kandungan Tuhan, karena kita dilahirkan dari Tuhan, kita ada dalam kandungan Tuhan, maka kita sudah dikuduskan. Kandungan itu bicara tempat yang gelap saudara. Tapi di tempat gelap itu 9 bulan saudara ada di dalam tempat gelap. Semua kita ada dalam tempat gelap. Nggak tahu, di sini ada yang langsung nongol di muka bumi tanpa dilahirkan? Siapa tahu ada yang sakti kan begitu saudara. Tapi Tuhan sudah sediakan semua. Dan Alkitab bilang Tuhan telah menguduskan. Saudara, ketika kita memberi diri kita dilahirkan dari Allah, lalu kita lahir, kita itu disebut orang kudus, orang benar. Haleluya. Dan saudara, saya yakin semua orang yang percaya Yesus, mau pendeta manapun juga percaya ini. Kalau ada seorang penjahat yang pada malam hari ditangkap oleh aparat keamanan, lalu dipenjarakan. Lalu paginya dia berjumpa seorang hamba Tuhan, lalu kemudian diinjili, terima Yesus, bertobat, memberi diri dilahirkan dari Allah. Saudara, lalu dia mau menerima itu, lalu siang harinya dia mati. Dia kemana? Kemana? Neraka atau surga? Semua saudara percaya itu? Itu artinya apa? Dia belum bikin baik apapun juga, tapi dia sudah diselamatkan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketahuilah saudara, Tuhan sudah tahu keadaan kita semuanya. Tuhan sudah tahu seperti apa yang akan terjadi ke depan. Dan Tuhan sudah persiapkan kita untuk menghadapi segala macam situasi dengan kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Sebab 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Haleluya. Saudara, kalau ada saudara yang sampai hari ini belum mengerti apa itu dilahirkan dari Allah, Pak, berarti saudara belum lahir dari Allah. Yohanes pasal 3, 1-5 mencatat saudara, seorang pemimpin agama, bukan jemaat biasa, pemimpin agama, tidak mengerti apa itu lahir dari Allah, tidak mengerti perkara rohani. Yesus bilang, kalau engkau tidak dilahirkan dari Allah, engkau tidak melihat kerajaan Allah. Saudara, ketahuilah, Tuhan mau kita bukan hanya nanti masuk surga, Tuhan mau kita mengalami hidup di bumi seperti di surga. Ini waktunya dunia akan melihat kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau banyak orang di luar sana goncang, mungkin ada saudara yang mengaku Kristen, tapi hidupmu goncang, Tuhan tidak menolak engkau, Tuhan mengasihi engkau. Mari masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari beri dirimu dilahirkan dari Allah. Mari beri dirimu saudara untuk menerima engkau hidup, dikuduskan, dibenarkan. Dan saudara, kemudian kita yang dilahirkan dari Allah ini, apa yang terjadi? Ayat 10 itu berkata, engkau membuat aku aman pada dada ibuku. Saudara, kalau misalnya pandemi ini terus, saya mendapat impresi di dalam hati saya, saudara, bahwa akan ada
kasus yang lebih parah lagi. Dan saya ngomong ini bukan untuk nakutin saudara. Tapi saya ngomong ini untuk kita mempersiapkan diri kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pemerintah sudah mencanangkan akan ada vaksin ketiga. Jadi kalau misalnya masih ada sampai tahun 2025, berarti mau sampai kapan kita divaksin? Ya. Saudara, mari saya ajak saudara untuk melihat vaksin hasil pemikiran manusia dengan teknologi, dengan pengetahuan, lalu memiliki kemampuan anggap seperti itu. Mana yang lebih hebat? Antara vaksin dengan yang buat vaksinnya. Mana yang lebih hebat? Yang buat vaksin jauh lebih hebat daripada yang dia buat kan, vaksinnya. Orang ateis pun saudara, orang gak percaya Tuhan pun, kalau dia itu manusia, wow, di dalam diri kita ini yang diciptakan dahsyat dan ajaib, ada kekuatan jasmani saudara. Nah, saya cerita sedikit tentang ini, nanti kita akan cerita banyak saudara. Alkitab bilang manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari firman. Itu terbukti secara saintifik. Ketika orang berpuasa, kenapa dia jadi lebih sehat? Saudara, sebenarnya manusia ini sudah banyak korban toxic entertainment. Sehingga akhirnya jadi korban iklan dan kemudian mengaruhi pola pikir kita. Dan kemudian kita ini saudara hidup berdasarkan pola pikir yang dibentuk bukan oleh Tuhan, tapi oleh kepentingan. Kepentingan apa? Bisnis. Saudara ketahuilah, tidak ada aturannya bahwa kita harus makan 3 kali sehari. Ini untuk kepentingan industri makanan. Saudara, tubuh kita ini diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Dia mampu untuk menciptakan, mengeluarkan makanan bagi tubuh itu sendiri. Sebab itu saudara, orang yang puasa sehat. Cuman puasanya harus yang benar. Puasa itu minimum 16 jam. Sampai 18 jam. Ketika kita berpuasa di atas 16 jam, maka tubuh kita akan mengeluarkan, memproduksi sendiri saudara. Enzim-enzim, makanan bagi tubuh kita ini. Dan yang paling cocok, makanan kita adalah makanan yang dikeluarkan oleh tubuh sendiri. Berarti kita gak makan Pak. Makanan di luar itu seyogianya saudara adalah tambahan. Hanya penolong saja. Cuman kita ini kan sudah dibentuk oleh pikiran secara psikologis. Saudara makan big burger tapi belum makan nasi, rasa belum makan. Kok rasa lapar? Gara-gara di dalam pikirannya sudah terbiasa makan nasi. Orang-orang bule saudara di Eropa sana badannya besar-besar, gak makan nasi. Dia makan salad, dia gak rasa lapar. Kalau kita udah big burger, double big lagi saudara. Nanti belum makan rasa lapar. Nah saudara, jadi betapa dahsyat Tuhan ciptakan tubuh kita ini saudara, dia bisa menghasilkan. Nah jadi perhatiin, vaksin dianggap ya oke, hasil penelitian memiliki kemampuan. Tubuh manusia, hidup manusia jauh lebih hebat dari vaksin itu. Haleluya. Yang bilang amin beberapa orang, karena saya tahu saudara pun tidak percaya kehebatan tubuhmu kan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan tubuh kita ini saudara, pokoknya kalau dia manusia dia diciptakan hebat. Mau dia gak percaya Yesus, dia diciptakan hebat. Kenapa? Karena penciptanya satu, Tuhan.
Haleluya. Ya. Saya nggak tahu kalau ada yang diciptakan dari monyet, itu saya nggak ngerti itu saudara. Monyet diciptakan sama siapa? Sama Tuhan. Kok iseng banget Tuhan bikin monyet dulu baru jadiin manusia. Nah, saudara lihat, bayangkan saudara, kalau ini dianggap hebat, ini lebih hebat. Sekarang mana yang lebih hebat? Tuhan si pencipta manusia sama yang diciptakan manusia, mana yang lebih hebat? Tuhan pencipta itu lebih hebat. Haleluya. Sampai hari ini tidak satupun kita yang berusaha untuk membuat perawatan terhadap matahari. Ada, Pak, matahari di tempat kami harus dirawat, Pak. Dibawa ke bengkel dulu. Ganti busi, ganti oli. Nggak ada, saudara. Saudara jangan coba-coba lakukan itu sama mesin gensetnya PLN. Betapa hebatnya sang pencipta itu. Dan yang dahsyatnya saudara, yang hebat itu memberi hidupnya, menghidupi kita. Haleluya. Kita diciptakan dahsyat dan ajaib. Si pencipta yang dahsyat dan ajaib ini jauh lebih hebat daripada yang dahsyat dan ajaib. Sekarang si pencipta ini ada di dalam kita. Begitu kita memberi diri kita dilahirkan dari Allah, maka kita sedang menerima ada DNA-nya Kristus dalam diri kita. Haleluya. Saudara mau menerima DNA-nya Kristus? Saudara, oleh DNA Kristus ini, maka apa yang terjadi saudara? Engkau membuat aku aman di dada ibu. Saya ingin membagikan kepada saudara, dan ini sesuatu yang profetik, dan engkau yang mau percaya dan menerima, engkau akan mengalaminya. Terimalah, Tuhan sediakan. Kata dada di sini saudara, di dalam bahasa Ibraninya adalah apa? Shad. Dari kata El Shaddai ada shad. Shad itu artinya the breast of a woman. Dada seorang wanita, tempat di mana seorang ibu menyediakan ASI bagi anaknya. Saudara, terimalah. Kalau saudara lihat, vaksin yang berlaku di Indonesia saat ini, yang sudah banyak dipakai, itu adalah vaksin yang virus yang dilemahkan untuk menaikkan imun kita sendiri. Dan sudah terbukti saudara, Dr. Ariel cerita, sesudah dia divaksin imunnya naik 200 lebih. Sebulan lebih kemudian saudara, diperiksa lagi imunnya sudah turun jadi 60. Jadi artinya semua yang diciptakan manusia ini adalah sebenarnya untuk menggunakan apa yang Tuhan ciptakan. Tetapi ternyata sementara. Tapi hari ini saudara, Tuhan mau memberikan yang permanen dalam hidup kita. Haleluya. Terimalah vaksin El Shaddai. Yang percaya, menerima, alami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, El Shaddai artinya Allah Maha Besar. Di dalam kebesarannya apa yang kita alami, ini dia. Jadi kita bukan hanya berkata Allah Maha Besar, di dalam kebesarannya apa yang akan kita alami. Kita dilahirkan dari Allah, kita punya DNA-nya yaitu Roh Kudusnya. Oleh DNA-nya itu kita kemudian nempel di dadanya. Nah ini orang yang punya DNA-nya Allah. Dia nempel di dadanya. Di dada yang melahirkan dia. Yang melahirkan dia adalah Allah sendiri. Saudara lihat, tidak ada kepercayaan agama manapun juga saudara yang memberitahukan tentang akan hal ini. Allah melahirkan saudara dan saya. Haleluya.
Wow, 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 wow. Orang yang lahir dari seorang raja aja saudara, dia dapat jaminan. Betul nggak? Nggak usah dia bikin apa-apa, dia jadi anak raja. Nggak usah dia bikin apa-apa, dia jadi ahli waris. Nggak usah dia bikin apa-apa, dia akan jadi raja. Haleluya. Dia berkuasa. Saudara, kita ini anak raja di atas segala raja, El Shaddai itu. Nah saudara, apa yang dialami oleh orang yang mau divaksin El Shaddai ini? Dia lahir dari Allah, dia menerima DNA Allah, dia nempel. Ini caranya. Cara terima vaksin El Shaddai bukan buka tangan, tapi nempel di dadanya Tuhan. Ngapain? Saudara, saya minggu lalu sampaikan bahwa seorang yang anak bayi, ketika dia nempel di dada ibu-ibu yang lain, dia nangis. Tapi kenapa dia nempel di dada ibunya sendiri, dia tenang. Karena selama 9 bulan, bayi itu mendengar detak jantung yang sama. Detak jantung kita beda-beda. Dan dia dengar ini detak jantung ibunya. Begitu dia lahir, ketika dia digendong sama yang lain, wah ini detak jantungnya kok dangdutan. Ibuku itu detak jantungnya klasik. Jadi aku tenang. Oh bukan saudara ya, intinya adalah detak jantung beda-beda. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketahuilah saudara, yang membuat kita aman dan tenang adalah kalau kita dengar detak jantung yang melahirkan kita, Bapa kita, Tuhan kita Yesus. Haleluya. Detak jantungnya itu berbicara tentang apa saudara? Hatinya, kerinduannya, kasihnya, kehendaknya, tujuannya, cita-citanya bagi hidup kita. Dan saudara jangan pernah berpikir bahwasanya Tuhan yang mau cari untung kalau kita melakukan kehendaknya. Jangan merasa berjasa kalau kita melakukan kehendaknya. Memang kita sudah diajar seperti itu saudara di dunia ini. Ketika orang tua kita sekolahkan kita, dia bayar uang sekolah kita. Dia bantu kita belajar, dia antar kita ke sekolah, dia sediakan makanan buat kita saudara. Ketika kita diganggu oleh orang lain, dia jagain kita. Saya mau tanya, yang untung siapa? Anak atau bapak? Anak. Tapi herannya saudara, ketika anak ini lulus sekolah, anak itu yang minta hadiah. Pak, aku udah naik kelas nih pak, tolong kasih aku sepeda. Mestinya kita yang kasih hadiah sama bapak kita, betul gak saudara? Saudara, sifat ini ada dalam diri manusia, sehingga manusia akhirnya apa yang terjadi saudara? Seolah-olah kalau dia melakukan kehendak Tuhan itu satu beban, dan kalaupun dia melakukan berarti ada keuntungan Tuhan yang diuntungkan. No, ketahuilah saudara, kalau engkau mau mendengar detak jantungnya Tuhan, kalau engkau aman, engkau tenang, engkau aman, engkau yang beruntung. Ketika engkau tahu kehendak Tuhan, engkau yang beruntung. Ketika engkau hidup di dalam tujuan Tuhan, engkau yang beruntung. Ketika engkau tahu kasihnya Tuhan, engkau yang beruntung. Saudara, El Shaddai ini bicara tentang Allah Maha Kuasa itu menyediakan. Seorang wanita ketika dia mengandung, Tuhan siapkan semuanya. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia melahirkan, itu otomatis dia langsung memiliki ASI yang dibutuhkan oleh anaknya. Saudara, pernah ada seorang ibu bilang sama dokter, dokter saya ini gak cukup ASI-nya. Ada lagi yang bilang, kok gak ada ASI-nya? Saudara, seorang dokter ahli pernah bilang sama saya, Pak Riki tolong kasih tahu sama ibu-ibu bahwa Tuhan sudah sediakan, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Terus kenapa ada yang mengalami seperti itu dok? Oh begini, mungkin anak mereka itu pernah sebelum minum ASI dikasih air susu buatan manusia, hasil usaha manusia. Susu cap beruang. Lagi naik daun nih saudara kan.
Saudara, itu dia cara minumnya salah. Pakai botol dia minum, caranya salah. Saudara, tapi ketika dia balik, dia mau minum dari ibunya, dia sudah terbiasa pakai cara yang salah, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan. Saudara, seringkali yang menjadi masalah adalah apa? Bukan kita tidak beriman, tapi kita beriman kepada yang salah. Kita bukan beriman kepada Kristus. Bahkan kadang-kadang saudara, antara apa yang menjadi kita imanin dengan apa yang kita ekspresikan berbeda. Oh Tuhan, aku percaya Engkau pasti memampukan aku menghadapi situasi apapun pandemi ini. Kalaupun sampai Yesus datang kedua kali, aku tahu Engkau terlalu kuat, mampu menolong aku. Itu di kamar. Begitu keluar kamar, ngobrol sama teman, susah nih keadaan ini, payah banget nih, gak tahu kayak apa nih. Semua imannya dia batalin, saudara. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena iman itu masih menjadi pengetahuan dalam hidup kita, bukan menjadi satu yang masuk menggerogoti kita sehingga tidak bisa menghentikan kita. Ibarat saudara, dokter bilang kalau kanker stadium 4, itu akan membuat orang mati. Menggerogoti hidup orang. Demikian juga iman stadium tinggi akan mematikan kedagingan kita untuk membuat kita hidup oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Saudara, mari kita terima saudara. Iman stadium tinggi ini saudara. Kita melekat sama Yesus. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Seorang wanita yang sudah melahirkan, kalau dia mesti bekerja, biasanya dia bawa botol saudara. Untuk apa? Sebab ASI-nya harus keluar. Saudara kalau tanya, kenapa ya Bu harus bawa botol? Emangnya kalau ASI-nya gak keluar kenapa? Pak, kalau gak keluar Pak, ASI-nya itu gak keluar itu sakit di dada. Saudara jangan pernah pikir, kalau apa yang Tuhan sediakan gak nyampe dalam hidup kita Tuhan senang. Tuhan pun rasa sakit dan sedih kalau apa yang Dia sediakan tidak nyampe dalam hidup kita saudara. Saudara, di Getsemani Yesus menangis. Di Getsemani saudara dia rasa seperti saudara mau mati. Apakah Yesus gak tahu bahwa dia bakal mati dan pasti bangkit? Kalau kita tahu kita pasti menang, maka ketakutan kita tentu tidak sebesar kalau kita tidak tahu kita bakal menang kan? Dia sudah tahu dia bakal bangkit, dia tahu dia pasti menang. Kenapa dia begitu sampai sakitnya sedemikian saudara? Karena dia tahu sesudah dia bangkit pun ada banyak orang yang tetap tidak percaya kepada dia. Dan terbukti saudara, murid-murid gak percaya kepada kebangkitan Yesus. Dan terbukti sampai hari ini orang Yahudi tidak bisa menemukan tulang belulangnya Yesus. Berarti nyata Yesus naik ke surga. Siapa dia yang bisa naik ke surga? Tapi sampai hari ini orang Yahudi tetap tidak percaya Yesus mayoritas. Dan yang paling ironi adalah apa? Orang yang mengaku Kristen, bahkan mungkin ada di gereja, tapi tidak hidup oleh iman saudara. Dia hidup oleh keadaan, oleh kenyataan, oleh situasi. Sehingga apa yang terjadi? Semua ekspresi dirinya berdasarkan semua keadaan, situasi dan kondisi yang terjadi. Ya keadaan tidak jelas ya. Kalau kayak gini gimana kita bisa maju? Kalau kayak gini gimana kita bisa berhasil? Saya bisa bayangkan itu. Herannya saudara, kalau yang masuk air susu masa yang keluar kopi? Kalau betul firman Kristus yang masuk saudara, pasti yang keluar juga, yang diekspresikan juga adalah firman Kristus. Amin saudara. Saudara mari kita ini melekat. Nah saudara, apa yang terjadi sebenarnya ketika manusia pertama? Saya gambarkan dengan ilustrasi gambar ini saudara. Manusia yang belum jatuh dalam dosa, ya seperti ini. Dari debu tanah diciptakan, lalu Tuhan hembuskan nafasnya.
nasyamah itu. Ya, dia hembuskan nafas itu. Ini bicara apa saudara? Roh. Nah, belum jatuh dalam dosa, maka roh ini yang menuntun manusia. Roh ini berbicara, roh ini mengajari jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak dapat kehidupan itu dari roh karena rohnya hidup. Karena dari roh Allah, nasyama itu. Nasyama itu nafas Allah, bahasa Ibraninya nasyama artinya divine intellectuality. Intelektualitas ilahi, divine intelligence. Intelijensia ilahi, saudara. Maka kemudian dari roh itu dia mengajari jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, ini ya diajari oleh Roh Kudus, saudara. Dari jiwa, pikiran, perasaan, kehendak ini kemudian memerintahkan tubuh kita. Dan saudara, salah satu saja pekerjaan Roh Kudus, dia membawa firman, dia membawa kebenaran. Dan kemudian saudara, dari firman kebenaran itu, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Saudara, hari ini saya mau bukakan kepada saudara, kebenaran bukan tentang fakta. Kalau misalnya saudara, masker ini saya bilang warna hitam, saudara percaya? Tidak. Karena faktanya ini warna biru. Yesus bukan hanya punya kebenaran. Saya punya kebenaran, yaitu apa? Pak Riki bilang itu bukan hitam, biru. Berarti dia benar. Benar. Itu artinya saya punya kebenaran. Tapi Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Haleluya. Beda orang yang punya kebenaran dengan pribadinya adalah kebenaran. Saudara, ketika saya yang punya kebenaran ini masuk ke tengah-tengah, katakan di ruangan di mana ada orang-orang penipu, pembohong di situ. Penipu dan pembohong tetap menipu dan berbohong. Tapi saudara tahu, kalau Yesus yang masuk di situ, semuanya berubah. Faktanya anak kecil itu cuma punya 5 roti. Faktanya yang mau minta makan lebih dari 5. Faktanya ini tidak tapi karena ada di tangan Yesus, jadi berbeda hasilnya. Saudara, saya punya kebenaran. Waktu saudara bilang ini hitam, saya bilang biru. Yang benar adalah biru. Tapi kalau Tuhan bilang ini hitam, saudara percaya? Kenapa? Karena dia pemilik kebenaran. Dia sendiri adalah kebenaran. Ketika dia ngomong ini hitam, ini jadi hitam. Jadi jangan sibuk mengata-ngatai fakta. Alkitab tidak pernah berkata, kata-katailah gunung. Haleluya. Yang Alkitab bilang apa? Berkatalah kepada gunung. Kalau engkau lihat masalah, jangan sibuk ngata-ngatai masalah. Oh Tuhan, anakku itu, aduh Tuhan, anakku itu kok kacau banget, anakku kok begini. No, ucapkan, anakku anak baik, aku punya kuasa, ada firman Allah dalam diriku, firman itu akan berbicara kepada anakku, roh Allah akan menjamah dia adalah ciptaan yang baru. Ucapkan itu saudara. Haleluya. Saudara, melekat El Shaddai, kita nempel di dada Yesus, kita tenang, kita aman, kita mendapat penyediaan, supply apa? Nanti kita akan lihat saudara. Dan apa yang disuplai sama kita itu yang akan memancar dari hidup kita. Saudara, ini yang terjadi, tapi kemudian manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Masuk. Maka akibatnya saudara, roh Allah meninggalkan manusia. Maka
dia mengalami kematian rohani. Jiwanya jadi mati. Saudara tahu, orang yang jiwanya mati, dia kalau berbuat baik, itu bahkan membinasakan dia. Aku nih udah setia loh, sekarang aku enggak bisa. Berarti dia sudah mau apa? Jadi kesetiaan dia justru mengakibatkan pemberontakan. Aku udah sabar. Saudara, siapa orang yang paling marah sehingga dia marah? Karena orang yang merasa sudah begitu sabar kan? Betul gak? Siapa orang yang paling memberontak adalah karena merasa sudah begitu setia. Siapa yang kemudian orang bisa jadi sombong karena sudah merasa sudah rendah hati. Itulah jiwa yang menghasilkan perbuatan yang kemudian saudara membinasakan dirinya sendiri. Oh, melayani Tuhan malah bikin orang jadi binasa. Lupa, kok begitu? Karena dia membanggakan pelayanannya. Kenapa dia banggakan pelayanan? Karena itu hasil, saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika roh kita mati, maka kita akan berusaha dengan kekuatan diri kita. Dan apa yang kita usahakan, kita akan minta dihargai. Coba misalnya, Taufan, kalau kamu dikasih 100 handphone, for free. Lalu kamu kasih sama Karen 1. Apakah kamu pantas untuk dipuji? Kenapa? Karena itu pemberian. Tapi kalau kamu setengah mati untuk beli 1 handphone, lalu kemudian kamu kasih itu kepada Karen, lalu Karen tidak mengucapkan terima kasih, bahkan tidak menghargai kamu sakit hati gak? Pasti sakit hati. Kenapa? Aku sudah berjuang membeli handphone itu, aku kerja setengah mati, aku kasih dia, boro-boro dia bilang terima kasih, malah tidak ada penghargaan sama sekali. Saudara lihat perbuatan baik kita bisa membinasakan kita. Maka itu berbeda saudara. El Shaddai itu bergantung kepada kebesaran Tuhan, bukan kepada kemampuan diri. Bergantung kepada perbuatan Tuhan, bukan kepada perbuatan diri. Saudara, Wahyu 2 mencatat saudara, orang-orang yang sedang berjeri lelah untuk melayani Tuhan. Tapi aku mencela engkau, kata Alkitab, karena engkau meninggalkan hal yang semula, kasih yang semula. Siapa mereka? Mereka bukan jemaat gereja Big, mereka jemaat gereja Efesus. Haleluya. Saudara, apa yang terjadi dengan jemaat Efesus ini? Mula-mulanya mereka itu melakukan saudara itu karena anugerah, karena kasih karunia. Seperti Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia. Oleh kasih karunia itu tidak sia-sia, aku bekerja lebih keras. Tapi bukannya aku, tapi kasih karunia. Nah, mereka waktu dapat kasih karunia ini menggebu-gebu saudara. Waktu menggebu-gebu ini lama-lama bukan lagi kasih karunia, tapi usaha diri. Akibatnya apa? Akibatnya mulai down. Mulai kecewa. Mulai melihat orang lain. Mulai melihat kesalahan. Mulai melihat kekurangan. Makanya Tuhan bilang apa? Sekalipun engkau berjeri lelah. Oh, coba kita baca deh saudara. Ini kadang-kadang sesuatu yang seolah-olah saudara ayat ini dipakai untuk gini loh saudara. Wah, ini kok pada lemes ya. Wah, kayaknya udah pada malas bergerak nih. Ayo dong kembali kepada kasih mula-mula. No, semua lagi aktif. Semua lagi aktif. Coba baca saudara, Wahyu 2 ayat 3. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah. Jadi mereka sedang bekerja keras, mereka sedang berjuang saudara. Tapi bukan dari kasih yang mula-mula.
Bukan karena Tuhan, tapi karena diri. Roma 11 membukakan satu kebenaran tentang anugerah ini, saudara. Di dalam ayat yang ke-6, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia bukan lagi. Jadi begini saudara, ada pilihan, mau perbuatan atau anugerah. Kalau itu karena anugerah, maka bukan karena perbuatan. Tapi kalau itu karena perbuatan, mana itu bukan anugerah. Pak, jadi oleh anugerah ini kita diam-diam aja. Oh, dia nggak tahu. Anugerah itu kalau udah membara, kalau engkau mengenal anugerah itu hatimu membara, saudara. Itu ibarat saudara nyalakan kompor dengan api yang panas, lalu saudara jongkok di atas kompor itu. Saya nggak yakin ada yang bisa tidur nyenyak di situ. Betul nggak? Saya nggak yakin ada yang bisa diam-diam di bawah di atas kompor itu, saudara. Diam aja, tenang-tenang aja. Saya yakin semua akan loncat, betul nggak? Itulah kasih karunia kalau udah membara, semua akan loncat, semua akan bangkit, semua akan tali takum. Amin. Kalau mau kasih karunia, kasih karunia. Kasih karunia itu saudara bukan bikin orang malah seperti nggak buat apa-apa, bukan. Ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya, yang kemudian membuat dia bergelora dari hati. Kenapa kamu doa? Karena cinta Tuhan membara. Bukan yang gini, kenapa kamu berdoa? Ya wajib di gereja ini wajib doa. Kalau enggak nanti masuk neraka dan diskors dari pelayanan. Bukan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari saudara, kalau kita perhatikan saudara, coba lihat lagi tadi gambar tadi. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia bukan mau jadi serupa Yesus. Orang yang makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini hanya mau gini saudara. Aku mau tolak yang jahat, aku mau bikin yang baik. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau hidupmu hanya untuk sampai di situ, sesat. Sebab apa? Tuhan mau kembalikan kemuliaannya dalam hidup kita. And this is the glory of God. Saudara mau tahu kemuliaan Tuhan? Dia mau kita kembali serupa gambarnya. Itu kemuliaan Tuhan. Ya. Nah saudara, jadi setelah manusia makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, maka sekarang jiwa mereka, pikiran, perasaan, kehendak yang memerintah tubuh ini sekarang dapat asupan dari mana? Dari apa yang masuk dari luar. Dari kalimat, kata-kata, baik yang ada di media sosial, di buku, di film-film. Dari iblis yang berbisik-bisik. Lalu dari mana lagi saudara? Dari kata-kata ini tadi kan, dari kata, kalimat, ya, gosip lah. Kata-kata negatif, kata-kata kotor. Ini masuk, ya gambarnya jangan ditutup itu yang telinga ada masuk. Dari apa lagi saudara? Dari gelombang-gelombang, baik itu musik, bunyi-bunyian, itu akan menjadi asupan bagi tubuh kita. Kalau beritanya adalah berita-berita yang mentakutkan, masuk, maka jiwanya jadi khawatir. Saudara, itu yang masuk. Dari musik, dari film-film, film Korea, film India. Memuridkan banyak orang sekarang. Dari games. Maka jadi hitam ini saudara hatinya. Begitu firman diberitakan dia gak ngerti lagi saudara. Lalu apa yang terjadi? Dari apa yang masuk itu kemudian masuk ke jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak. Dan apa yang masuk ke jiwanya ini kemudian memerintah tubuhnya. Yang di hati
Sudah nggak ada roh Allah, sudah mati. Pencet lagi. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak tinggalkan manusia seperti ini. Haleluya. Saudara, mari kita perhatikan sedikit saudara, kesesatan manusia dalam hal seperti ini. Lihat, kalau hidup kita hanya mencari mana yang baik dan tinggalkan yang jahat, agama banyak di dunia ini. Semua akan ngajarin mana yang baik, tinggalin yang jahat. Semua agama. Maka semua orang bisa bikin agama, termasuk, mengerikan nih saudara. Seorang yang sudah terlibat narkoba, yang hidupnya hancur-hancuran dan tetap narkoba, pun kemudian jadi dewa disembah namanya Maradona. Fansnya ini bukan hanya fans, mereka buat agama saudara, namanya Maradonia. Saudara lihat kesesatan manusia, inilah karena hati yang sudah mati, saudara, karena roh tidak ada lagi di situ, jiwanya hitam saudara, gelap. Karena diisi oleh dari dunia ini, masuk ke sini, ngajarin ke sini. Tapi kita bersyukur, Yesus mati di atas kayu salib, menanggung kematian ini. Haleluya. Untuk apa saudara? Untuk kita kemudian dikuduskan kembali. Dan ketika kita sudah dikuduskan saudara, oleh kematian Yesus, kita ditebus, bukan milik kita lagi, kita milik Tuhan Yesus. Saudara, apa yang menjadi milikku, aku harus tanggung jawab. Kalau saudara milik Yesus, dia harus bertanggung jawab terhadap hidupmu. Haleluya. Dan saudara, bagaimana cara dia bertanggung jawab? Dia bukan hanya menebus, membayar, engkau milikku. Dia bukan hanya kuduskan engkau sudah kudus. Tapi dia beri hidupnya. Haleluya, kita menerima hidup Yesus, menghidupi kita kembali, sehingga roh kita ini menyala kembali. Dan dari roh itu saudara yang masuk dalam kita, maka roh itu kembali mengajari jiwa kita. Dari jiwa yang diajari oleh Roh Kudus, maka jiwa itu mengajari tubuh kita, sehingga kita bukan hanya dibenarkan, kita bukan hanya dikuduskan, tapi semua yang kudus dan benar ada di roh itu akan mengajari jiwa, sehingga jiwa mengajari tubuh, sehingga tubuh ini melakukan yang benar dan yang kudus. Yang percaya katakan haleluya. Saudara, saya tutup dengan ayat yang terakhir. 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Mari jemaat Tuhan, ayo. Karena ini semua akan melemahkan imunmu. Kita menyimpan kejahatan, itu akan melemahkan tubuh kita. Yang masalah dengan kejahatan adalah apa saudara? Kejahatan tidak dianggap jahat, itu jadi masalah. Yang menjadi masalah dengan dosa bukan lagi dosa. Dosa itu tidak lagi dianggap dosa. Bahkan orang tidak lagi tahu mana dosa. Bahkan Alkitab berkata, manusia nggak bisa bedain mana tangan kanan, mana tangan kiri. Saya punya keluarga saudara yang nggak bisa bedain kanan kiri. Jadi kalau dia bawa mobil pusing kita saudara. Nanti dia nggak tahu, kita kemana? Kita ke toko sana. Wah saya nggak tahu jalannya. Kasih tahu ya, iya. Terus kemudian di jalan, kanan. Dia kiri saudara. Salah, belok lagi begini saudara. Karena dia nggak bisa bedain mana kanan, mana kiri. Saudara, dunia sedang dibawa semakin lama untuk tidak bisa bedain mana yang kudus, mana yang najis. Semua sedang dibuat saudara mula-mula abu-abu, lama-lama akhirnya sudah jadi benar. Maka itu sudah buanglah segala tipu muslihat. Di dalam bahasa lainnya saudara, tipu muslihat ini adalah apa? Menusuk dari belakang. Saudara, kita mungkin punya teman salah.
Kalau kita tusuk dia dari belakang, kita sedang melemahkan imun kita. Makanya saudara, kalau kita ini membuang kejahatan, gak ada tipu muslihat, imunnya kenceng gitu. Baru-baru ini ada yang kena. Ternyata dia sering ketemu saya, saudara. Ngobrol sama saya dekat. Berapa hari kemudian keluar gejala. Berarti waktu ketemu saya, dia sudah kena. Kan 5 hari inkubasi. Jadi dia ketemu saya itu di antara hari kedua atau hari ketiga tuh, atau hari keempat, saudara. Di situ kira-kira. Baru beberapa hari kemudian keluar nih. Ada lagi yang kena lagi, makan siang sama saya 2 jam, saudara. Depan saya. Makan siang kan belum ada sampai hari ini masker untuk makan. Orangnya dirawat di rumah sendiri, saya doakan dia, sudah sembuh. Saya mau bilang kepada saudara semuanya, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Bukan hanya dia tahu, dia sudah siapkan solusinya untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Yang percaya terjadi dalam nama Yesus. Ya, haleluya. Maka buang ini, buang hipokrisi, buang kemunafikan. Saudara tahu kemunafikan itu? Kita pura-pura baik depan orang, tapi di belakang kita bikin yang buruk. Bahasa lainnya sudah dalam bahasa Gerikanya adalah mengata-ngatain orang dari belakang. Saya kasih tahu sama saudara hari ini, mungkin temanmu salah, tapi gak ada guna ngata-ngatain dia di belakang. Kenapa? Itu energi negatif. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, siapa yang mau imunnya kuat, jangan mau ketemu sama orang yang suka ngata-ngatain orang. Pak, itu kan aku orangnya, Pak. Wah, kalau itu mesti bertobat. Jangan nikmati itu, saudara. Bahkan kita jadi kompor. Kita buat hadiratnya makin kuat. Ketika ada orang ngata-ngatain orang lain, kita pun tambahin lagi, oh memang, aku tahu orang itu. Memang begitu orangnya. Oh, aku mengalami juga itu. Jangan jadi kompor, saudara. Ya, saya kasih tahu saudara. Saudara, mari kita terima yang ayat 2 ini. Haleluya. Ayat 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Selamat sejak di dunia, selamat sampai selama-lamanya. Pikiran selamat, enggak penuh negatif. Hati selamat, enggak penuh kepahitan, dengki, iri hati. Haleluya. Kesehatan kita selamat. Perjalanan hidup kita selamat. Saya kasih tahu saudara ya, orang yang suka ngomong yang negatif, orang yang suka jelek-jelekin orang, itu seperti pintu yang ternganga, membuat dia gampang dimasuki oleh frekuensi setan yang mengacaukan hati dan pikiranmu, sehingga engkau waktu jalan itu bisa-bisa salah jalan. Mestinya engkau lurus, nggak ada virus, engkau belok, kena virus. Haleluya. Dan bahkan yang lebih dahsyat saudara, karena di dalam dirimu ada energi positif. Engkau jalan ada virus, virusnya menyingkir. Iya, memang orang kalau nggak hidup oleh iman dengar gini-ginian, masa iya sih, masa iya sih. Pak, tapi tetanggaku mati, itu tetanggamu, engkau bukan tetangga. Haleluya, jangan samakan diri kita sama orang lain, saudara. Ada orang yang memang gak punya iman, ada orang memang jalannya sembarangan, ada orang memang pikirannya negatif, ada orang yang gak jaga tubuhnya sebagai bait Allah. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya ayat ini sangat lebih jelas. Dia tidak hanya berkata air susu yang murni, tapi dia bilang begini. As newborn babes desire the sincere milk of the word. Susu
murni, tulus yang dari firman. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau hidup serupa Yesus, satu-satunya yang murni sempurna hanya Yesus. Haleluya. Ya, saudara tahu Daud, dia siap menghadapi Goliat. Dia berani mengalahkan Goliat yang besar, tapi gak murni. Karena supaya dapat anaknya raja. Jadi Daud masih gak murni. Haleluya. Salomo ketemu ratu dari selatan, Ratu Seba. Cantik ratu itu saudara. Akhirnya jadi istri. Jadi gak murni. Yang murni hanya Yesus. Sebab itu terimalah firman. Firman yang murni. Satu kali ada seorang kaya ketemu saya saudara. Oh mirip Yesus ya, didatengin orang kaya. Ini orang kaya yang muda juga. Saya lagi di kafe, dia lewat, udah lama gak ketemu. Dia bilang sama saya, Pak, kenapa di gereja kita sekarang gak ada pengkhotbah yang kayak dulu ya? Maksudnya pengkhotbah dulu kayak apa? Dulu pengkhotbahnya itu banyak ilustrasi, banyak kesaksian, banyak cerita lucu. Sekarang semua pada serius. Saudara tahu, waktu TK kita banyak yang lucu-lucu. Waktu TK banyak yang main-main, betul nggak? Iya kan? Mobil-mobilan, dapur-dapuran. Nggak tahu kalau udah sebesar ini masih mobil-mobilan, dapur-dapuran. Waktu saudara kuliah, udah mulai serius nggak? Jemaat di sini bukan lagi anak-anak kecil, sudah dewasa, udah serius semua. Jadi maksudmu apa? Itulah aku jadi malas ke gereja sekarang. Wah, yang kayak gini nih nggak jelas. Saudara, nggak salah khotbah ada ilustrasi, nggak salah khotbah ada kesaksian, nggak salah khotbah itu ada lucunya, nggak salah. Tapi jangan sampai esensinya nggak masuk. Esensinya adalah Kristus. Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Bukan oleh Dia dan saya, kepada Dia dan saya, tidak. Hanya Yesus, Dia. Saudara, saya belum menjelasin sama orang ini, lalu dia keluarin korek api, dia keluarin rokok. Dia ngerokok depan saya. Oh pantesan, enggak tumbuh. Iya kan? Bertahun-tahun dia dengar ilustrasi, bertahun-tahun dia dengar cerita lucu, bertahun-tahun dia dengar kesaksian, enggak tumbuh. Kalau ada orang yang bersaksi, saudara, saya bersyukur suami saya tadinya penyembah Allah yang lain, enggak percaya Yesus. Tapi kemudian setelah menikah dengan saya, kemudian dia percaya Yesus, dia terima Yesus, bahkan dia jadi hamba Tuhan. Jangan pernah wanita di sini berpikir, oh kalau gitu aku menikah sama yang beda agama aja. Bukan. Kesaksian bukan patokan kebenaran. Yesus satu-satunya patokan kebenaran kita. Tidak ada yang lain. Tapi yang jadi masalah kita kena toxic entertainment. Apa itu toxic entertainment? Kita lebih tertarik kepada yang lucunya, kita lebih tertarik kepada ilustrasinya, kita lebih tertarik kepada kesaksiannya. Dan saudara, ternyata memang makanan itu salah satu faktor penting untuk menjaga kesehatan. Saya dulu banyak sakitnya saudara. Ketika saya mulai makan makanan yang murni. Apa makanan yang murni? Saudara siap terima makanan murni? Kita diciptakan dari debu. Satu saat akan kembali ke debu. Jangan lupa loh, debu tanah, bukan debu jendela. Ya. Kita diciptakan dari debu tanah. Satu saat akan kembali lagi ke jasadnya saudara. Kan kasih makan jasad nih saya ngomong saudara, kasih makan tubuh. Akan kembali ke tanah.
maka yang cocok kita makan sesuai kata firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Makanan dari tanah. Sayur-sayuran, buah-buahan. Dan saudara tahu, begitu saya makan yang murni, saya mengalami di detox. Saya lemes, saudara. Tubuh saya ini memberontak. Sakit, saudara. Itu 3 hari, seperti rasa mau mati. Di detox. Ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, aku tidak terima. Aku nggak suka ini. Maka engkau bisa balik makan yang kau sukai lagi. Atau pilihan yang kedua, aku mau terus biarkan aku di detox. Aku nggak suka, nggak apa-apa. Ini nggak enak, nggak apa-apa. Karena ini sehat, aku terima. Karena ini baik, aku terima. Engkau menerima firman Kristus bukan soal enak, bukan soal engkau suka, soal apa yang benar, apa yang kudus, apa yang mulia, apa yang mendatangkan kebajikan. Itulah yang dari Kristus. Haleluya. Saudara, apa yang terjadi saudara? Setelah saya di detox, lalu kemudian tubuh saya segar, enak, ringan, sehat saudara. Dulu setiap tahun minimum saya ke dokter 2 kali, minimum. Sekarang semenjak saya makan makanan yang murni. Yang murni itu apa? Manusia dari tanah, kembali ke tanah, makanannya dari tanah. Saya makan tumbuh-tumbuhan, saya makan buah-buahan. Goodbye yang sakit. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, maka itu bagi saya saudara, kalau kita menjaga kesehatan kita, iman kita melekat kepada Tuhan, kita nempel di dadanya Yesus, kita tenang, kita aman, imun kita naik. Dan saudara apa yang terjadi? Tadinya saya nggak suka makan sayur buah-buahan. Begitu saya minum jus pagi-pagi, mules sakit perut. Sekarang saudara tahu, itu menjadi makanan kesukaanku. Apa yang kau nggak suka, maka itu Paulus berkata, kita ini seperti olahragawan. Artinya kita latih diri kita saudara. Latih diri kita untuk yang ilahi. Waktu kita tadinya dengar, ini hanya Injil, ini hanya Yesus Kristus, ini hanya tentang karya salib. Daging memberontak. Wah ini khotbahnya kok ini melulu. Wah mulai gak tahan saudara. Dulu khotbah yang si Anu itu pakai ilustrasi, pakai kesaksian. Ini khotbahnya Yesus terus, Yesus terus, Yesus terus. Orang yang gak betah dengar Yesus di bumi, dia gak siap masuk surga. Karena di surga tidak lagi ada film India, gak ada lagi film Korea. Tidak lagi ada ilustrasi, tidak ada kesaksian. Yang ada cuman Yesus saja. Iya dong, di surga saudara gak ada cerita lain, cuman Yesus. Memang saya tahu saudara, ada yang berontak, gak terima. Dia pergi ke junk food. Dan saya kasih tahu sama saudara, memang restoran-restoran yang makanan sehat, itu customernya lebih sedikit daripada makanan junk food. Maka itu Yesus saudara, kalau yang hanya bicara berkat, ribuan kumpul. Bicara mujizat, ribuan kumpul. Waktu Yesus bicara, akulah roti hidup. Semua kabur. Padahal roti hidup itu sudah dia buktikan di padang gurun 40 tahun. Mereka yang gak tahu bikin apa-apa ini, yang kerjanya mengeluh ini saudara, bisa hidup karena ada nubuatan tentang roti hidup. Sebab itu Yesus mesti lahir di pabrik roti namanya Bethlehem, supaya kita makan Yesus. Haleluya. Alkitab berkata tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Tapi minta maaf, kalau engkau gak suka Injil, engkau gak suka kabar baik Yesus Kristus, engkau gak suka hanya tentang Yesus, engkau ambil ini cuma basa-basi. Engkau makan, aku makan tubuh Yesus tapi yang di otaknya Musa. Aku makan Yesus tapi yang di otaknya adalah apa? Motivator dunia. Yang di otaknya adalah apa? Khotbah-khotbah yang bicara tentang apa? Saudara ingat, Siddhartha Gautama berkata demikian. Waduh.
Saya kasih tahu sama saudara, kalau hanya mau mendengar filsafat dunia, bukan di sini tempatnya. Di sini it's all about Jesus. Lalu ada orang yang menolak, nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang menerima akan mengalami, akan memancarkan, akan menjadi saksi, membuat orang lain melihat nyata Yesus melalui hidupmu. Mulai dari 11 orang saudara yang melihat Yesus nyata dalam hidup mereka, maka ribuan orang tertarik datang kepada Yesus. Sehingga orang yang datang ke sini bukan karena kewajiban ibadah, bukan karena takut untuk mati masuk neraka, tapi karena melihat Yesus itu nyata. Haleluya. Saudara, mari kita minum saudara, the sincere milk of the word. Firman yang bagaikan susu yang murni. Saya punya banyak kesaksian, ilustrasi saudara Google di internet banyak ilustrasi. Tapi yang saudara butuhkan adalah apa? Bukan perbuatan baik. Yang saudara butuhkan, hidup Yesus menghidupi engkau. Tuhan Yesus memberkati kita. Terimalah vaksin El Shaddai ini. Haleluya!